Ada satu pertanyaan dari jemaah, Pak Ustaz. Ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat duha, yaitu Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau penerima tobat lagi Maha mengasihani. Hadirin dan hadirat, yang ditanya, apakah sahih derajat hadis ini? Pertanyaan yang kedua, bilangan 100 kali itu ada datang ke dari Nabi? Jawabannya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Perkara ini disebut sendiri oleh pakar hadis Syekh Nasaruddin Albani. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nomor 619. Cuma di dalam hadis tersebut tidak disebut mesti dibaca sebanyak 100 kali. Oleh sebab itu, Ustaz cenderung boleh baca hadisnya sahih tentang bilangan 100 kali itu tak perlulah terlalu terikat. Bacalah sekali, 3 kali, 5 atau 7 kali sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Bolehkah kita qada salat tahajud? Itu pertama. Yang kedua, boleh tak kita berdoa dalam sujud dengan bahasa ibunda, bahasa Melayu? Jika salat isyak kita terlambat karena tertidur, tak dapat salat isyak pada waktunya, habis maghrib tertidur, bangun-bangun waktu sahur jam 3, jam 4, lalu saya buat salat isyak, boleh tak setelah salat isyak saya buat tahajud? Nah, pertanyaan yang kedua ni ada 3 pertanyaan. Setahu Ustaz, tahajud tidak ada qada. Memang ada beberapa salat sunat digalakkan agar diqada. Umpamanya qabliyah subuh, kita boleh qada. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadanya sebaiknya pada waktu duha. Kata ulama lain yang juga ada dalilnya, kalau tak sempat buat qabliyah subuh sebab sampai masjid atau surau, imam dah takbir untuk salat subuh, kita langsung ikut imam. Setelah imam beri salam, kita naik lagi untuk qada. Juga ada dalilnya dari Nabi. Walaupun waktu itu waktu haram, tapi dibolehkan sebab Nabi tidak larang. Cuma Imam Asy-Syafi'i ambil jalan lebih selamat, buat waktu duha atau sebelum zuhur.
Pertama sekali, Ustaz ulang, salat tahajud boleh tak diqada? Ustaz cenderung tidak ada dalilnya dari Nabi tahajud diqada. Tapi qabliyah subuh pernah dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Nabi. Begitu juga Nabi pernah qada salat witir. Witir lain ya, tahajud lain. Cuma cara untuk qada witir hendaklah dalam bilangan genap rakaatnya. Menurut kebiasaan, biasanya 3 buat qada witir pada waktu siang menjadi 4 rakaat. Niatnya tetap witir, qadaan. Kalau biasa 1, buat 2. Biasa 5, buat 6. Itu qada witir. Boleh tak saya berdoa dalam sujud dalam hati? Dalam bahasa ibunda. Jawabnya boleh. Tapi dalam hati. Dalam hati kata, ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, bantulah pejuang-pejuang Palestin, menangkanlah. Ya Allah, hancurkanlah Zionisme dan konco-konconya. Dalam hati, Allah tahu. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Baru kita bahas. Tapi dalam hati, jangan diucapkan dengan lisan. Kalau kita tertidur salat Isya, boleh tak kita qada Isya jam 3 atau jam 4 pagi dan setelah itu buat tahajud? Jawabnya boleh. Hanya saja perlu juga kita ketahui, salat Isya dia ada 2 timing. Timing yang paling baik bermula masuk waktu Isya sampai midnight, nisful lail, jam 12. Itu yang terbaik. Kalau Isya masuk jam 8.14, 8.30, 9, 10, 11, 11.30, itu yang terbaik hingga jam 12. Waktu ini yang dipanggil dengan waktu khiyar, waktu pilihan. Adapun setelah jam 12 hingga azan subuh namanya waktu darurah, emergency time. Darurat. Antara lain tadi karena tertidur, atau karena tidak sehat, atau karena dalam perjalanan sampai di rumah jam 2, jam 3. Itu emergency. Dan itu pun hanya sekali-sekala. Boleh hukumnya. Dan selesai salat Isya jam 2, jam 3, buat tahajud, buat witir, boleh, no problem. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustaz, saya sekarang di Taiping. Hari ini akan ke KL naik ETS, kereta api laju. ETS. Taiping, Kuala Lumpur. Jam 1.45. Jam 1.45. Dan biasanya akan sampai jam 5 petang. Saya ada di Taiping. Akan balik hari ini ke KL jam 1.45 dengan tren laju ETS.
diperkirakan sampai KL jam 5 petang. Pertanyaan, boleh tak saya buat jamak tamam Zuhur dan Asar jika keluar jam 12.30 tengah hari ke stesen, ke train station, atau saya qada saja Zuhur nanti bila sampai di rumah? Jangan qada. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi walillahi 'alan nas Allahu Akbar. Ustaz cuba ingat balik. Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan ke atas orang-orang beriman untuk salat pada waktu yang telah ditetapkan. Allah telah tetapkan waktu salat bagi orang-orang yang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, itu bunyi ayatnya yang betul. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Kecuali bila ada jamak karena musafir. Musafir pula ada dua cara. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau puan yang tanya keluar dari rumah jam 12.30, maknanya waktu itu belum lagi masuk waktu zuhur. Waktu zuhur sekarang ini lebih kurang jam 1. Nah, bila hendak keluar dari rumah jam 12.30, karena akan masuk atau sampai KL diperkirakan jam 5, niat saja jamak takhir. Jamak takhir Zuhur dan Asar dibuat sesampainya di Kuala Lumpur. Itu nama jamak takhir. Zuhur kita bawa ke Asar. Sebab jamak takdim tak mungkin, sebab 12.30 belum masuk waktu zuhur. Juga dari puan yang sama, mana yang patut saya dahulukan Pak Ustaz ketika jamak? Sebelum Ustaz jawab yang kedua ini, andai kata puan keluar dari rumah 12.30 sampai di stesen ada surau, sudah masuk waktu zuhur, ketika itu puan boleh buat zuhur 2 dan asar 2, jamak takdim. Jamak takdim. Tapi apabila puan memilih untuk jamak takhir sesampainya di Kuala Lumpur jam 5, sampai di rumah 5.30, puan boleh buat jamak sahaja tanpa qasar. Zuhur 4, asar 4. Itu peraturannya. Sila baca buku Ustaz, Pedoman Salat Musafir. Nah, puan yang sama juga bertanya, bila buat jamak takdim dengan jamak takhir, salat mana yang patut kita buat lebih dahulu? Okey, bila itu pertanyaannya,
Jawabannya begini. Tidak sama antara jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim maknanya asar kita bawa ke zuhur. Jamak takdim mesti buat secara tertib. Zuhur dahulu baru asar. Masuk jam 1 zuhur, buat zuhur dulu. Setelah zuhur baru asar. Wajib tertib. Tapi bila buat jamak takhir sesampainya di Kuala Lumpur jam 5.30 petang. Kata ulama fiqh, boleh dua cara. Buat secara tertib boleh. Jam 5.30 buat zuhur dulu 4 rakaat. Sesampainya di rumah, tambah asar 4 rakaat. Satu. Cara kedua juga boleh. Kita dahulukan waktu salat berkenaan. Jam 5.30 adalah waktu untuk asar. Kita buat asar dulu. Juga boleh. Setelah itu baru buat zuhur 4 rakaat. Tapi untuk jamak takdim tak boleh. Dia mesti ikut tertib. Zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib isyak, mesti maghrib dulu baru isyak. Tapi bila jamak takhir, boleh buat isyak dulu kemudian maghrib, atau buat maghrib dulu baru isyak. Allahu Akbar. Begitu ilmu dalam ilmu fiqh. Dan terakhir, pertanyaan yang terakhir, ini agak panjang, tapi mungkin jawabannya tak perlu terlalu panjang. Apa dia, Pak Ustaz? Saya dan 2 orang perempuan lagi, ini yang tanya seorang puan. Saya dan 2 orang perempuan lagi tinggal di rumah jagaan, Pak Ustaz. Rumah jagaan. Orang-orang yang sudah lanjut usia kadang-kadang dimasukkan oleh family dalam rumah jagaan. Saya yang agak lambat. Yang 2 lagi, ada yang sudah setahun, ada yang beberapa bulan. Saya yang terlambat. Kami bertiga di rumah jagaan. Bolehkah kami salat jamak kasar atau jamak saja, Pak Ustaz? Karena kami tidak anggap rumah ini rumah kami, tapi hanya rumah jagaan sementara. Jadi pertanyaan puan tadi, boleh tak kami buat jamak kasar? Minta tolong Ustaz jelaskan karena saya agak confused dalam hal ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kasar dan jamak 2 yang berbeza. Kasar maknanya memendekkan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jamak maknanya menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Itu jamak. Kadang-kadang boleh dibuat serentak jamak dan kasar, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Selain dihimpunkan zuhur dan asar, zuhur dan asar dibuat 2-2. Itu maknanya jamak kasar. Hanya saja yang perlu kita ingat, kasar
hanya dibolehkan sempena safar. Safar yang memenuhi syarat dari sudut jaraknya, yaitu sekitar 60 mil atau 90 kilometer. Lebih kurang macam itu. Oleh sebab itu, bila seseorang itu tidak memenuhi kriteria tersebut, mereka jangan kasar. Tapi jamak beza. Jamak boleh karena safar, traveling, boleh karena hujan, boleh karena sakit, dan boleh juga karena merasa kesulitan buat masing-masing waktu. Banyak sebab salat boleh dijamakkan, tapi tidak untuk kasar. Sebab kebolehan kasar satu saja, safar, traveling. Oleh sebab itu, nasihat Ustaz, andai kata puan-puan yang sudah lanjut usia merasa kesulitan, apalagi kadang-kadang tidak dapat menahan uduk untuk melakukan atau keberatan untuk ke tandas karena uzur. Nah, ketika itu boleh buat jamak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan jamak zuhur dan asar 4 rakaat di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena takut. Ketika Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya mengapa Nabi berbuat demikian, beliau jawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Itu jawaban beliau. Maknanya bila kita rasa susah buat salat setiap waktu, kena pergi ke tandas, kena ini, kena itu, buat jamak. Tapi usahakan jangan buat kasar. Pertanyaan berikutnya, juga boleh tak kawan-kawan saya yang datang ziarah dari KL, dari Ampang, Shah Alam, Bukit Jelutong, Rawang, Gombak, Taman Melawati, Taman Permata, Taman UK Perdana dan lain-lain, mereka buat kasar? Biasanya masa untuk sampai ke tempat saya di PJ Section 16 melebihi setengah jam atau 30 minit. Dan kalau jam lama lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau yang ditanya ini tentang boleh tak kawan-kawan saya buat kasar? Minta maaf, menurut pandangan Ustaz, tempat-tempat tersebut menuju ke tempat jagaan puan taklah sampai 90 kilometer. Jadi, menurut pandangan Ustaz, lebih baik buat biasa. Buat biasa. Maknanya bilangan rakaat yang 4. Tetap 4. Jangan dikasarkan. Sebab apalagi kadang-kadang kebolehan kasar ini
bila melibatkan bawa bekalan, pakaian, makanan karena tempat itu walaupun tidak sampai 90 kilometer dianggap sebagai safar juga. Apalagi untuk ziarah di rumah jagaan tak ada itu semua. Jadi sebaiknya dibuat secara lengkap, tamam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Sekali lagi mohon maaf andai kata tergendala setengah jam tadi karena ada sedikit masalah teknikal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang dapat menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mensyukuri-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki ibadat kami kepadamu. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang berjihad di jalan-Mu tak kira di mana mereka berada. Khasnya saudara-saudara kami yang berjuang di Palestin. Dan kami juga mohon ya Allah, kiranya Engkau hancurkanlah Zionisme dan konco-konconya yang telah berbuat zalim terhadap saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup dan tasbih kafarat, Ustaz ingin perbetulkan kalau ada pengumuman yang mengatakan jam 1 ini ada kelas. Tidak. Sebenarnya kelas yang kedua untuk hari Rabu ini adalah malam. Jam 9 malam habis Isyak. Bukan jam 1 tengah hari ini. Minta maaf kalau ada kesalahan dalam pengumuman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.